Tradisi dan budaya adalah cermin sejarah yang mengajarkan kita tentang kekuatan, kebersamaan, dan kearifan lokal. Melestarikan budaya berarti menjadikan warisan itu sebagai pijakan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Nusa Tenggara Timur adalah tempat di mana tradisi bertemu dengan alam, menciptakan harmoni yang tak tertandingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Salsabila dengan NIM 2404030022 dari kelas MBS 1A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu nonton video ini sampai akhir. Wilayah NTT dihuni sejak zaman prasejarah, dibuktikan dengan penemuan fosil Homo floresiensis di liang buah Pulau Flores. Bangsa Portugis tiba pada abad ke-16 memperkenalkan agama Katolik. Kemudian disusul oleh kolonial Belanda melalui Perjanjian Lisbon 1859. Setelah Indonesia merdeka, NTT menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil hingga pemekaran pada tanggal 14 Agustus 1958. NTT resmi berdiri pada tanggal 14 Agustus 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 setelah pemekaran dari Provinsi Sunda Kecil. NTT terletak di Tenggara Indonesia antara 8 derajat hingga 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat hingga 125 bujur timur. Provinsi ini berbatasan dengan Samudra Hindia di selatan, Laut Flores di utara, dan Timur Leste di timur. NTT memiliki luas daratan sekitar 47.931,54 km dengan wilayah laut yang lebih luas mencerminkan potensi kekuatan yang besar. Kendaraan bermotor di NTT menggunakan tanda plat nomor DH diikuti huruf tambah yang menunjukkan lokasi registrasi seperti Kupang atau Flores Timur. Di NTT memiliki beberapa bandara, yaitu yang pertama Bandara Internasional El Tari atau Bandara Utama Provinsi, kedua Bandara Komodo yang mendukung wisata ke Taman Nasional Komodo, yang ketiga Bandara Tambaloka yang melayani penerbangan domestik di Sumba. Tidak hanya bandara, di NTT ada beberapa pelabuhan. Yang pertama Pelabuhan Tenau, pusat transportasi barang dan penumpang, Pelabuhan Labuan Bajo, gerbang wisata menuju Taman Nasional Komodo, Pelabuhan Wingapu, pelabuhan utama untuk suatu perdagangan. Adapun dua tokoh utama atau pahlawan di NTT yaitu yang pertama Frans Seda, tokoh politik dan ekonomi yang menjadi menteri di era Soekarno dan Soeharto. Kedua, Tobias Laip, pejuang kemerdekaan melawan penjajahan Belanda di timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sejumlah perguruan tinggi yang menjadi pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah ini. Perguruan tinggi ini terdiri dari universitas negeri, universitas swasta, politeknik, dan sekolah tinggi dengan berbagai program studi yang mendukung kebutuhan masyarakat lokal. Diantaranya adalah yang pertama Universitas Nusa Cendana, kedua Universitas Katolik Widya Mandira, ketiga Politeknik Negeri Kupang, keempat Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelima Institut Agama Islam Negeri Kupang, keenam Universitas Flowers, 7 Universitas Kristen Artawaca, 8 Sekolah Tinggi Filsafat Katolik, 9 Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, 10 dan yang terakhir Universitas Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan kuliner yang mencerminkan budaya, tradisi, dan ketersediaan bahan pangan lokal. Berbagai makanan khas NTT dikenal unik, bercita rasa autentik, dan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat setempat. Berikut ini ada beberapa makanan khas dari NTT, yaitu
sei sapi, jagung bose, rumpu rampe, kolo, catema jagung, ikan kuah belimbing, jagung titi, tapak kolo, dan latena. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia yang terkenal dengan keindahan alam, budaya, dan sejarah yang unik. Berikut ini ada beberapa objek wisata utama yang ada di NTT. Yang pertama, Komodo National Park. Kedua, Pulau Flores. 3, Labuan Bajo. 4, Danau Kelimutu. 5, Pulau Alor. 6, Pantai Nembrala. 7, Batu Cermin. 8, Tanah Wisata Alam Wairebo. 9, Pantai Walakiri. Dan ke-10, Museum NTT. Seni dan budaya di NTT yaitu tarian tradisional. Tarian tradisional sangat beragam dan mencerminkan keragaman etnis dan budaya yang ada di provinsi ini. Salah satu contoh tarian terkenal adalah tari Gawi dari Sumba yang sering ditampilkan dalam upacara adat untuk memohon berkat bagi hasil pertanian. Tarian ini biasanya dilakukan oleh sekelompok pria dan wanita yang mengenakan pakaian adat tradisional. Selain itu, tari Sajojo juga menjadi tarian yang cukup terkenal di NTT yang berasal dari suku Sabu. Tarian ini menggambarkan kegembiraan dan kesyukuran masyarakat setempat. 2. Rumah adat. NTT memiliki keragaman rumah adat yang khas masing-masing mencerminkan budaya dan tradisi suku tertentu. Contoh yang paling terkenal adalah Mbaru Niang, rumah adat dari suku Manggarai di Flores. Mbaru Niang memiliki bentuk kerucut yang terbuat dari bahan alami seperti bambu, daun, dan daun ilalang. Rumah ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga simbol dari tatanan sosial dan spiritual masyarakat Manggarai. Di Pulau Sumba, rumah adat disebut Uma yang terbuat dari kayu dan atap rumbiam. Rumah Uma lebih besar dan digunakan untuk berbagai upacara adat. 3. Senjata tradisional. Senjata tradisional di NTT digunakan dalam berbagai upacara adat dan perang. Keris adalah salah satu senjata tradisional yang digunakan di Pulau Sumba dan Flores. Selain itu, parang atau pisau besar dan tombak juga menjadi senjata tradisional yang digunakan dalam pemburuan dan pertahanan diri. Senjata-senjata ini seringkali dihiasi dengan motif khas suku tertentu dan memiliki nilai sakral yang tertinggi. 4. Lagu daerah. Lagu daerah di NTT seringkali dipenuhi dengan nuansa kebudayaan lokal yang syarat makna dan simbolisme. Salah satu lagu terkenal adalah Wewua yang berasal dari suku Rote di Pulau Rote. Lagu ini biasanya dinyanyikan dalam upacara adat dan berisi cerita mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat Rote. 5. Suku. NTT terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing memiliki ciri khas budaya. Beberapa suku utama di NTT antara lain suku Manggarai, Sumbawa, Sumba, Flores, Rote, Alor, dan Sabu. Setiap suku memiliki bahasa adat istiadat dan tradisi yang berbeda. 6. Bahasa daerah. NTT memiliki ratusan bahasa daerah yang menjadi identitas penting bagi masyarakat setempat. Bahasa-bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki peran besar dalam mempertahankan budaya lokal. 7. Pakaian adat NTT sangat beragam tergantung pada suku dan wilayahnya. Di Sumba, pakaian adatnya terdiri dari kain tenun, ikat yang dipakai oleh pria dan wanita, lengkap dengan aksesoris tradisional seperti gelang dan kalung. Perlengkapan identitas daerah. Identitas daerah NTT sangat dipengaruhi oleh keragaman budaya, suku, dan agama. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, identitas NTT juga tercermin dalam berbagai bangunan gereja dan tradisi keagamaan. Selain itu, keberagaman suku dan bahasa menjadikan NTT sebagai daerah yang kaya akan kebudayaan lokal yang unik, yang menjadi kebanggaan bagi warganya. Kekayaan alam dan keindahan alam bawah laut juga merupakan bagian dari identitas daerah Nusa Tenggara Timur yang terkenal di dunia. 9. Alat musik tradisional.
NTT memiliki berbagai alat musik tradisional yang digunakan dalam upacara adat dan pertunjukan seni. Gendang adalah salah satu alat musik yang sering digunakan dalam tarian adat, sedangkan sesando, alat musik tradisional dari Rote, adalah alat musik petik yang terkenal di seluruh dunia. Sasando terbuat dari bambu dan daun palem dan digunakan dalam pertunjukan musik tradisional. Selain itu, tifa yang berbentuk seperti drum besar juga digunakan dalam upacara adat. 10. Julukan. NTT sering dijuluki sebagai tanah surga dari timur Indonesia karena keindahan alamnya yang mempesona, baik itu pantai, laut, maupun pegunungannya. Pulau Komodo, salah satu bagian dari Taman Nasional Komodo, adalah bagian dari keindahan alam yang dijadikan simbol dari provinsi ini. Selain itu, NTT juga dikenal sebagai Kepulauan Seribu Budaya. Ada beberapa sumber daya di Nusa Tenggara Timur, yaitu yang pertama, pertanian. Komoditas utama adalah jagung, padi, ubi, dan buah-buahan seperti durian dan salak. Pertanian menjadi sumber pangan utama masyarakat NTT. 2. Kelautan. NTT berada di kawasan segitiga terumbu karang yang kaya akan ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, dan biota laut lainnya. Wilayah ini memiliki potensi besar untuk perikanan dan pariwisata bahari. 3. Energi terbarukan. Potensi panas bumi di Pulau Flores dan energi surya yang melimpah memberikan peluang besar untuk membangkit listrik tenaga panas bumi dan surya. 4. Pariwisata alam. Keindahan pantai, gunung, dan taman nasional seperti Taman Nasional Komodo menjadi daya tarik wisata internasional. 5. Peternakan. NTT memiliki komoditas ternak seperti sapi, kuda, kerbau, dan domba yang menjadi bagian penting perekonomian masyarakat. 6. Pertambangan dan hutan. Wilayah ini memiliki cadangan batu bara, tembaga, emas, serta hasil hutan seperti kayu dan rotan yang masih dalam tahap pengembangan. Masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan masyarakat yang sangat beragam dan kaya akan tradisi serta budaya, terbentuk dari berbagai suku yang memiliki ciri khas masing-masing. Karakter masyarakat NTT dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kepribadian yang berbasis pada adat dan budaya, cara mereka berinteraksi dalam kehidupan sosial, serta hubungan mereka dengan alam. Masyarakat NTT terkenal dengan keramah tamahan, kedekatannya dengan alam, serta rasa solidaritas yang tinggi, yang tercermin dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Dari karakter budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur, ada banyak nilai teladan yang bisa kita ambil dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat NTT memiliki berbagai sifat dan kebiasaan yang sangat positif yang dapat menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam hubungan sosial, spiritualitas, maupun cara kita berinteraksi dengan alam. Secara keseluruhan, masyarakat NTT mengajarkan kita banyak nilai yang sangat berharga, mulai dari keramahan, gotong royong, kemandirian, kedekatan dengan alam, hingga semangat beragama dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Budaya bukan hanya warisan, tapi juga jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari lestarikan keindahan budaya Nusa Tenggara Timur.